Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom. Pada sukacita pada malam hari ini, amin. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita mau berdoa bersama kami terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mau datang dengan segala kedatangan hati kami Tuhan. Kami mau menyembah dan memuji dan memuliakan namamu. Biarlah Tuhan Yesus Engkau yang melawat setiap kami Tuhan. Biarlah kuasa urapan-Mu Tuhan turun tempat ini Bapa, mengurapi setiap kami Tuhan dan akan menyembah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Bila kami hati yang sungguh-sungguh Tuhan dan memuji dan memuliakan namamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya.
Itu semua karena berkat kemurahan. Amin. Layaklah kami memuji, sujud, menyembah kepadamu, berterima kasih karena kebaikan-Mu Tuhan. Biar pujian penyembahnya sudah kami naikkan, menyenangkan hati Tuhan. Ampuni kami di dalam kami memuji menyembah Tuhan jika ada kekurangan kelemahan kami. Memberkati para pelayan pujian penyembahan WL singer musik dan semuanya. Tuhan pakai kehidupan mereka di masa mudanya. Mereka boleh menjaga kekudusan, hiduplah yang berkenan di hadapan Tuhan, dan Tuhan boleh pakai mereka lebih lagi. Amin. Saatnya kami mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Urapi hamba, bahkan urapi seluruh kami yang ada di tempat ini. Kami siap dibentuk, kami siap diberkati, kami siap ditegur, dan kami siap menjadi manusia-manusia yang baru. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman. Haleluya. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Ya, puji Tuhan, shalom semuanya. Shalom. Terima kasih kepada Ibu Gembala yang sudah memberikan kesempatan untuk kami yang kedua kalinya kami boleh melayani tempat ini. Tidak tahu yang pertama dulu sudah berapa tahun lalu. Ya, puji Tuhan, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang sudah mengenal kami. Ini hambanya yang ganteng dan cantik yang sudah, kalau tidak salah, 2 kali berturut-turut khotbah ya. 3 kali. Oh ya, yang di satu saya lupa Pak. Terima kasih buat Bapak Ibu semua jemaat Persekutuan Doa Philadelphia yang sudah menerima kami. Yang belum kenal, nama lengkap saya Hizkia Adetama, biasa dipanggil Kiki. Saya di sini bersama dengan istri yang cantik. Mungkin perlu perkenalan lagi. Istri saya bisa berdiri sama anak saya. Ya. Ini istri saya Novi dan anak saya Ellen. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, puji Tuhan pada malam hari ini saya diberikan tema oleh Gembala, kuasanya nyata di dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Sekian lama kita mengikut Tuhan, berapa banyak Bapak Ibu merasakan kuasa Tuhan? Mungkin yang Kristen dari lahir, berapa banyak atau berapa besar Anda merasakan kuasa? Bapak Ibu, ini akhir zaman, masa yang kami rasakan semakin sukar, bukan semakin mudah. Ketika kita hidup mengiring Tuhan Yesus, sangat dibutuhkan kuasa Tuhan di dalam hidup anak Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Sudah mendapatkan semuanya? Kita akan baca bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. 1, 2, 3. Bagi Dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Di dalam kita ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kalau kemarin ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saya coba terjemahkan seperti atau sesuai dengan versi saya dari bahasa aslinya. Itu begini: hanya kepada Dia yang dapat melakukan jauh lebih tinggi dan melampaui
apa yang kita minta dan pikirkan menurut kuasa yang bekerja dalam hidup kita. Kita akan mempelajari ayat ini, kita akan bedah sama-sama supaya kita mengerti. Bagi Dialah. Ayat ini merupakan sebuah penutup dari doanya Rasul Paulus untuk jemaat yang ada di Efesus. Di tengah hidup yang sulit, kita tahu ketika Paulus menulis surat ini, Paulus sedang berada di dalam penjara. Bapak Ibu kalau ada di dalam penjara bisa nulis surat? Paling surat yang ditulis surat apa? Surat cinta 1. Yang kedua surat apa? Surat gade, artinya disuruh nebus. Ya. Karena di dalam penjara mungkin kalau kita, jangankan jemaat, hamba Tuhan, itu bisa meragukan kuasa Tuhan. Ya Pak ya? Di dalam keadaan yang sedang terjepit, saya sebagai pekerja, sebagai hamba Tuhan, beberapa kali meragukan kuasa Tuhan. Mungkin kalau kita di dalam penjara yang ditulis tadi 1 surat cinta karena kangen sama suami, sama istri, sama keluarga. Yang kedua surat gade itu artinya surat wasiat, surat kuasa, disuruh nasi. Terus di penjara nambahi beban keluarga. Tetapi tidak dengan Rasul Paulus. Di dalam penjara dia tetap memuliakan nama Tuhan bagi dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagi dia ini atau dengan istilah atau hal yang lebih yang lebih mengerucut, yang lebih spesifik itu hanya kepada dia, hanya kepada Tuhan. Ini adalah perkataan atau kalimat yang mengisyaratkan sebuah imbal balik atau pemberian dari anak-anak Tuhan dari dalam hatinya, dari dalam lubuk hati untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kita bisa lihat di ayat 21 dikatakan lebih jelas di sana, bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. 3 hal Bapak Ibu, kalau Anda mau merasakan kuasa Tuhan bekerja dalam hidup Anda. Yang pertama, di dalam keadaan apapun tetap muliakan. Beberapa waktu yang lalu saya pernah diundang oleh sebuah radio untuk mengisi acara talk show dan saya diberikan tema yang cukup berat. Di Matius 28, segala kuasa telah diberikan kepadaku di surga dan di bumi. Dan saya mencari judul yang pas sehingga ketemu jangan meragukan kuasa Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus di dalam penjara, dia tetap memuliakan nama Tuhan. Hari ini kesulitan apa yang Anda hadapi? Bisnisnya seret, duitnya seret, apa lagi? Banyak yang sakit, ya. Saya pikir saudara ini juga sudah dilengkapi dengan gembala
dan pelayan Tuhan yang luar biasa. Amin. Saya kalau disuruh punya iman seperti gembala saudara ini belum bisa. Saya belum berani. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita mau selalu mempermuliakan nama Tuhan, manusia itu begini ya. Di dalam menghadapi masalah ada dua hal. Mana yang lebih cepat? Lebih cepat pikirannya sendiri atau kuasanya Tuhan yang bekerja? Pikiran sendiri. Pikiran sendiri pasti lebih cepat. Itu manusia. Jadi komputernya ini Pentiumnya lebih cepat otak kita daripada Pentiumnya Tuhan. Memuliakan Tuhan dengan apa? Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-20, Alkitab mengajarkan, muliakanlah Allah dengan tubuh. Tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Saya berbicara seperti ini, ogak kok terus, ngerti bahasa Jawa ya? Ogak kok terus saya ini wong sing paling apik, enggak. Saya ini di masa lajang, saya adalah manusia yang rusak, hidup di dunia yang gelap. Yang kedua, Amsal 3 ayat 9 mengajarkan, muliakanlah Allah dengan hartamu. Bapak Ibu, tak kandani loh. Nek untuk pekerjaan Tuhan, ojo medit. Sing ngomong paling banter persembahan aja kayak. Amin. Tidak apa-apa. Jadi begini. Kalau Tuhan memang sudah percayakan berkat kepada kita, satu yang harus diutamakan, persepuluhan. Aku ngomong ini bukan berarti saya mau duit, enggak. Seberapa berkat yang Anda terima, masih ketoknya kurang, kurang. Masih ketoknya kurang, dahulukan sepersepuluhan. Terus lek ono duit sing api-api, kenceng-kenceng, diripet disesino gawe persembahan. Aja kasih persembahan iku pati murah, Pak. Wes pati murah, duit elek kayak bagaimana? Apa maneh lek gak seneng karo sing megah. Remet-remet cemplung persembahan. Plung. Patimu. Terus sing kayak pati murah gak cuma satu. Dari jemaat yang ada, 50% kayak pati murah itu pedang kabeh. Geger jeruk kantong persembahan. Satu, muliakanlah Allah. Kenapa kita harus memuliakan Allah? Sudah jelas dikatakan tadi, yang dapat melakukan di ayat 20, yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan. Kalau saya artikan yang kita doakan ini lebih nodong. Sing kita minta sebelum saudara berdoa, Tuhan sudah tahu. Tapi bukan berarti begini. Saya pernah diceritani adik saya ketika dia kerja sebagai marketing di Lemburi. Ada teman kerjanya sama-sama anak Tuhan dari salah satu suku di Indonesia. Ketika dia disuruh pimpin doa sebelum mereka bekerja, adik saya sampai ketawa cerita tadi. Kamu berdoa, Tuhan Yesus, Engkau tahu isi hati kami. Amin. Tuhan memang sudah tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan memang wis ngerti apa yang akan kita minta. Tapi kalau saudara berdoa seperti itu, tengering males berdoa. Mau makan Tuhan, Engkau tahu isi hati kami. Amin. Tuhan yang dijawab bukan masalah makan. Ketika dia doa makan, dia sambil sakit hati, dia sudah bertekad pulang, aku mau ngelabrak orang tuaku. Dia berdoa, Tuhan kau tahu isi hatiku. Pulang daripada ngelabrak orang tua ini, tak biar nabrak semut delosor.
Jadi hati-hati. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita harus selalu mempermuliakan nama Tuhan. Apa yang saya artikan tadi begini, Allah itu telah melakukan jauh lebih tinggi dan melampaui. Sudah jauh lebih tinggi, masih melampaui. Yang sekolah ini majas apa namanya? Hiperbola. Ini adalah sebuah fasilitas atau fitur kenyamanan yang tidak kita dapati di seberang, yang tidak kita dapati di Tuhan yang lain. Saya pernah mendengarkan khotbah dari pendeta Yosua Kuanatan. Dia berkata, Tuhan kita itu Tuhan yang senang raktir makan. Tuhan kita itu tidak hanya Tuhan yang mau dicari, tapi Tuhan yang mau turun ke dunia untuk mencari. Tuhan sanggup melakukan yang lebih besar dari yang kita pikirkan. Sore hari ini siapa yang ragu-ragu? Muliakan Tuhan, kuasanya bekerja. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau saudara pernah mendengar ayat di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Bukan kita yang pilih Tuhan, tapi Tuhan yang pilih kita. Kata memilih itu bukan cuma dipilih seperti ini, Yos, maju ke depan. Enggak, cuma contoh. Cek, kamu main drum, cuma dipilih, ditunjuk, dan disuruh. Kata memilih dalam bahasa aslinya menggunakan kata eklego, dan saudara pasti tidak asing dengan kata eklesia. Artinya adalah sekelompok orang yang dipanggil atau dipilih dari mana? Kegelapan menuju ke pada terang yang ajaib. Arti kata eklego, eklesia itu tidak sebatas sampai di sini. Tetapi arti kata eklego atau eklesia, kita ini yang tadinya hidup di dalam kesusahan, di dalam lumpur dosa, kita diambil sama Tuhan dalam keadaan yang kotor. Dalam keadaan mungkin jibret atau jibret, berlumuran dengan berbagai hal, berbagai kesusahan, berbagai dosa. Kemudian Tuhan mengambil kita dipek, dipek, diambil, dilebokno kesake Tuhan, belum. Jadi anak-anak Tuhan, Anda semua yang ada di sini, posisi kita sekarang adalah posisi yang open. Amin. Amin. Tuhan sudah menyediakan segala fasilitas yang terbaik untuk kita. Amin. Tapi kok pulang ke Osi, mari sekarang amin ya. Matu lama belum, mending bayar harus semuran. Matu lama belum, aduh, asam uratku gak waras. Jangan lupa, kalau saudara sudah dihantui oleh pikiran itu, mulai mempermuliakan nama Tuhan. Oh iya, ingat muliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, aku sembuh. Puji Tuhan, utangku lunas. Dari apa yang kita minta itu Tuhan sudah lakukan jauh lebih tinggi. Amin. Kalau berdoa saudara, Alkitab mengajarkan apa yang sedang kita doakan itu saudara harus percaya bahwa kita sudah Menerima. Amin. Kalau saudara sakit, jangan berdoa Tuhan
Sehat. Tuhan Yesus, terima kasih, besok waktunya bayar kuliah. Terima kasih Tuhan sudah Sediakan. masih orang duwe goro. Oh, itu namanya iman. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi kita itu mempermuliakan nama Tuhan dari berbagai hal. Harta kita, hidup kita. Kemudian kita akan bedah kalimat selanjutnya. Dikatakan seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Kalau saya terjemahkan, saya artikan menurut bahasa saya menemukan menurut kuasanya. Menurut kuasanya Tuhan, bukan kuasanya kita. Yang bekerja di dalam hidup kita. Kemudian yang kedua, bagaimana supaya kuasa Tuhan itu bekerja dalam hidup kita? Yang pertama tadi kita harus mempermuliakan Tuhan. Kita lihat di ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam Kasih. Cara yang kedua, Bapak Ibu, kita harus memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Saya sebagai ketua pemuda remaja Bamak Wonosalam, kami sudah kecolongan beberapa teman meninggalkan Yesus karena berbagai hal. Mereka meninggalkan Yesus karena pernikahan, karena keluarganya broken, dan ketemu dengan ibu yang sudah lama terpisah, dan ibunya sudah menjadi orang seberang. Kami datangi, saya bersama istri mencoba untuk kembali memberitakan Injil kepada dia, tetapi dia tetap memilih jalan yang lain. Ketika dia datang ke rumah, ngantar makanan, pesan, dia kan bisa masak begitu dan buka usaha. Kalau tidak salah waktu itu bikin mie apa dan lain sebagainya, dia ngantar ke rumah. Saya tanya, bagaimana keputusanmu? Dan dia, maaf Kak, saya tetap pada pilihan saya. Oke, tidak apa-apa, itu hakmu, saya tidak bisa melarang. Tapi ingat, keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Hari-hari ini di masa-masa yang sukar, sangat gampang anak-anak Tuhan meninggalkan iman dengan banyak faktor, terutama yang muda-muda, cewek-cewek. Li, kalau ada orang dekati kamu naik Pajero, naik Fortuner, naik Alfa, hati-hati. Ya masalahnya begini loh, kadang-kadang anak Tuhan itu kan mikir ya, aduh, aku mau jangan-jangan naik Pajero, naik Cherry Ewan jarang-jarang. Misalnya ini, ya datanglah cowok, kan mainnya halus, dikasih ini, mau kemana diantar, orang tua dibelikan ini itu. Sudah genap waktunya, dia berkata, aku mau serius sama kamu. Wes, kalau sudah begitu, itu pintu gerbang pagar depan itu sudah dibuka. Semakin masuk, mendekati orang tua, tante, om, saya mau serius sama anak om. Oh iya, tidak apa-apa. Kenapa tidak apa-apa? Lah dasar liya, contoh loh Li. Iya ya, semua itu katanya sama saja, tujuannya sama ke surga.
Gaya hati kesasar. Ingat, supaya kuasa Tuhan bekerja, ketika Saul memutuskan untuk hatinya dengki kepada Daud, roh Tuhan mundur. Ketika kita meninggalkan iman kita, yang perlu saudara catat, kuasa Tuhan mundur. Jangan salahkan Tuhan ketika hidupmu hancur di dalam posisi imanmu tidak kepada Yesus. Sampai di sini paham? Yang ketiga, dikatakan di ayat yang ke-17 itu, imannya harus berakar serta berdasar di dalam kasih. Poin yang ketiga, kalau saudara mau merasakan kuasa Tuhan, kasih. Saya pernah membuat statement ini. Orang punya prinsip hidup itu baik, tapi prinsipmu salah, habis hidup. Banyak yang menentang perkataan saya. Mas, namanya prinsip orang itu beda-beda, tidak bisa disalahkan. Ada lagi yang menentang prinsip seseorang itu salah di mata orang yang salah. Kalau prinsip hidup kita itu bisa salah, karena saya sudah menghadapi seorang pemuda jemaat di tempat kami, luar biasa jos. Sampai jos ini. Ketika saya menasehati, oh iya, saya doakan, oh iya, amin. Saya pulang, dia berkata ketika dia berantem sama papa mamanya, Pak Gembala, nasehati aku, gak mempan kok. Gak bahaya lah. Apa mana pean Pak? Pean Bu, bojone didukting. Apa mana konde? Pak Gembala, tak iya nentok mereka tak reken. Tidak berdasar di dalam kasih. Orang tidak mau mengampuni itu prinsip. Dadiyo godhong aku mau nyumek, dadiyo banyu aku mau nyedok yo jatuh dari banyu. Orang yang ketika disakiti terus biasa ketemu, oh iya Pak Bu, pripun kabare puji Tuhan. Gara-gara masalah sepele lah, sakit hati. Ketika jangankan sampai ketemu, lihat saja langsung balik kucing jatai budal belonjonan pasar, ketok tonggone ngarep sing nglarani atine, balik ke omah, cret pintu ditutup ditakoni sing lanang. Lah apa Bu gak jadi belanja? Kasih tau. Kene apa? Kau terus mana kok kau sama itu saya pernah menyaksikan di tempat ini. Sepertinya saya sudah tidak menyimpan sakit hati, tetapi nyatanya sampai bertahun-tahun saya menyimpan sakit hati. Sebelum saya menyimpan sakit hati, Bapak Ibu, kami menikah berapa tahun? 6 tahun. Yo kan lali tak sepak jadi guyu. Kami menikah 6 tahun, kami dapat berkat mobil. Karena istri saya, tapi bukan Pak Jero ya. Istri saya berdoa, Tuhan, ketika kami selesai pelayanan di Natal wilayah, bawa anak, barang banyak, hujan deres dari kota Jombang pulang ke Wonosobo. Coba bayangno. Lek saudara
kuat Bunda. Ketika itu saya berdoa, "Lah Tuhan izinkan kami punya mobil, terima kasih, dari apa." Dia dengar suara belum waktunya. Tiba waktunya, kami tidak bisa bilang apa-apa, kami cuma nangis, terima kasih Tuhan Yesus. Delalah Bapak Ibu, delalah kersane ngalah. Tanpa disadari saya menyimpan sakit hati terhadap kakak saya yang pertama dan istrinya. Sampai anaknya kalau dosa yo saya petok melok. Saya konsultasi dengan tante saya. Lah terus anaknya itu salah opo? Yo gak salah opo. Nah terus apa jenteli? Katut bapak nih. 1 tahun kemudian Bapak Ibu, ketika kami mau urus mutasi surat mobil dari Surabaya ke Jombang, bayang ya, lowor ini. Sing tak gawe ngurus itu saya duwe utang. Suratnya gak iso beres, mau gak mau mobil harus disita karena dia sebelum dijual ke om saya ini sudah kena kasus. Mau gak mau mobil harus disita. Duit sing tak gawe ngurus surat timah habis, mobil terjual dengan rugi 46 juta timbang gak kan apa-apa. Loh saya kan juga gak mau rugi. Ya toh? Yang saya sesali bukan soal dosanya, bukan soal sakit hati ini, tapi motor ingin lagi terlalu. Saudara, tapi motor ingin lagi wis berjuang mati-matian. Begitu dapat mobilnya hilang karena apa? Kuasa Allah tidak bekerja di dalam hidup kita. Hanya karena tidak mengasihi. 1 Korintus pasal yang 13 berbicara tentang kasih. Nubuat, bahasa roh, semua itu akan berakhir. Tetapi yang tidak pernah berakhir adalah kasih. Iman akan berakhir. Kapan berakhirnya? Ketika kita sudah bertemu Tuhan, kita sudah tidak perlu lagi yang namanya iman. Karena Allah kita tinggal menikmati. Bapak Ibu, ingat 3 hal supaya Tuhan kuasanya bekerja atau nyata di dalam hidup kita. Yang pertama, kita harus tetap mempermuliakan Tuhan apapun keadaan kita. Yang kedua, kita harus tetap memiliki iman yang teguh. Yang ketiga, kita harus memiliki kasih. Jadilah seperti Paulus, walaupun dia di penjara dengan tidak memiliki salah apa-apa. Paulus itu di penjara bukan karena membunuh, bukan karena mencuri, tetapi karena memberitakan firman Tuhan. Tetapi walaupun begitu, dia mau tetap memuliakan Tuhan. Pemain musik siap di depan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, malam hari ini, mari kita mau sama-sama merasakan kuasa Allah bekerja di dalam hidup kita. Jangan ketinggalan dengan yang lain. Kalau Anda tidak merasakan kuasa Tuhan bekerja secara nyata di dalam hidup ini, Anda menjadi orang Kristen yang rugi besar. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian lama. Kuasamu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan
sudah meragukan kuasa Tuhan, kami sudah tidak mempermuliakan nama Tuhan, kami tidak memiliki iman yang teguh, kami tidak memiliki kasih. Ampuni kami Tuhan. Dan sepulang dari ibadah malam hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau menjadi manusia-manusia yang baru, sehingga kami merasakan kuasa Allah bekerja secara nyata di dalam hidup kami, dan kami diubahkan. Bahkan kami boleh memberitakan kuasa Allah itu bagi saudara-saudara kami yang belum mengenal Tuhan. Kami mau simpan firman ini dalam hati kami, dan kami mau melakukannya. Kami mau berdoa untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, semakin hari semakin diberkati. Bangku-bangku yang kosong dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang baru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seluruh sidang semua Tuhan di tempat ini diberkati, pekerjaannya, keluarganya, pelayanannya, pendidikannya, semuanya diberkati Tuhan. Segala pergumulan Tuhan sudah jawab di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semuanya diberikan sehat, kuat, sukses, bahagia. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap melakukan firman Tuhan. Haleluya. Amin.